wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nela Tiara Dewi, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Lumbung, Kabupaten Ciamis. Pada video kali ini adalah aksi nyata modul 3.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Video ini merupakan praktik baik coaching untuk supervisi akademik dalam kegiatan supervisi terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, praobservasi, yang kedua, observasi, dan yang ketiga, pasca observasi. Dalam kesempatan ini, saya akan melakukan praobservasi supervisi. Di sini, saya akan melakukan coaching dengan rekan saya, Ibu Aini. Silakan Ibu Aini memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Syamsia. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Lumbung, mata pelajaran informatika di kelas 10. Terima kasih Bu Aini sudah memperkenalkan diri. Bu Aini, di sini kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Apa Bu Aini ada waktu? Oh boleh, kebetulan baru selesai jam, sekarang belum ada jadwal. Oke, alhamdulillah kita bisa ngobrol ya sebelum melaksanakan supervisi nih Bu Aini. Nah, dalam praobservasi ini itu kan ada beberapa tujuan ya untuk menggali potensi Bu Aini, untuk menggali potensi siswa-siswa kita juga di kelas dalam pembelajaran. Hal yang pertama yang saya tanyakan yaitu apa tujuan pembelajaran yang nanti akan kita lakukan supervisinya, Bu? Insya Allah, jadi untuk pembelajaran informatika nanti ke depannya, pertemuan selanjutnya, saya merencanakan materi mengenai berpikir komputasional, di mana tujuannya itu adalah peserta didik mampu menggali kemampuan berpikir komputasionalnya, karena untuk kelas 10 ya, jadi di sini saya masih tahap mengenalkan mengenai berpikir komputasional. Komputer, iya betul. Yang kedua nih Bu Aini, kira-kira ada masalah apa ya Bu Aini teh dalam kelas menghadapi siswa atau dalam pembelajaran gitu Bu? Mungkin permasalahan utamanya itu informatika merupakan pelajaran baru bagi anak-anak. Kurang lebihnya informatika baru ada di kurikulum Merdeka sekarang, dan siswa-siswa sebelumnya belum merasakan kurikulum Merdeka, jadi sangat dasar sekali saya harus menyampaikan kemampuan informatikanya. Karena sejauh ini harusnya fase itu kan tinggal melanjutkan, tapi nyatanya di lapangan siswa untuk mencapai fase D juga belum sampai. Karena itu sangat menjadi PR besar sekali bagaimana fase E bisa tersampaikan, bisa anak memahami, di samping anak belum menguasai fase D gitu. Iya. Memang berat ya tantangan kita sebagai guru ya, mengenalkan apa itu informatika karena baru pertama banget ya Bu ya. Baik kalau begitu Bu, kira-kira nanti pembelajaran Ibu sebelumnya tuh seperti apa sih Bu? Sebelumnya mungkin awalnya saya lebih kayak mengikuti alur yang seharusnya ya, per fase-fase. Ternyata dengan alur seperti itu, karena ada kompetensi awal anak yang belum menguasai, sepertinya saya harus berubah gitu dengan cara seperti itu. Iya, iya betul. Nah tadi pengen berubah gitu ya. Kira-kira nih Bu ini rencana kedepannya akan seperti apa katanya mau berubah gitu supaya lebih baik lagi. Dasar dari perubahan itu, saya sebelumnya melakukan asesmen kognitif. Di asesmen awal kognitif, sehingga saya menemukan penemuan-penemuan kemampuan anak yang ternyata belum mencapai tuntas di fase D. Maka dari itu, perubahan yang ingin saya lakukan yaitu bagaimana saya bisa menyampaikan fase E dengan disisipkan kemampuan anak-anak di fase D. Contohnya misal ketika saya harus mengajarkan komputer, materinya sudah masuk penggunaan Word, ternyata di dalamnya saya harus mengenalkan dulu cara menyalakan komputer. Iya. Dari mulai nyalakan komputer sehingga goalnya baru sampai ke pemanfaatan aplikasi tersebut. Itu mungkin. Bagus ya, sangat bagus sekali rencana Bu Aini ini dalam mengembangkan pembelajaran di kelas. Nah,
Kemudian strategi apa nih yang nanti akan Ibu lakukan? Terkait dengan tadi tujuan pembelajaran materi pertama mengenai berpikir komputasional, strategi yang saya lakukan itu bisa dibilang saya menggunakan metodenya problem based learning, di mana saat itu saya memberikan sebuah kata kunci khusus. Contohnya kayak gini, saya ke siswa, silakan kalian mengingat satu buah angka 1 sampai 100. Itu bentuk problemnya ya. Kemudian anak menentukan salah satu angka masing-masing. Setelah itu silakan berpartner berdua. Setiap berdua tersebut, yang satu tekannya dan boleh tahu itu angkanya berapa. Nah, temannya itu menggali pertanyaan-pertanyaan apa yang harus disusun oleh rekan tersebut sehingga pertanyaan angka itu bisa terjawab. Nah, dari situ ternyata setelah menemukan, anak itu akan memberikan lontaran pertanyaan beragam. Ada yang bahkan 1 kali nebak ketemu, ada yang bahkan sampai lebih dari 10 kali pun itu bisa jadi tidak ditemukan ketika kata kunci yang seharusnya tepat ke angka tersebut. Nah, dari situlah strategi saya dapat untuk oh ini loh ternyata kita perlu berstrategi bagaimana dari permasalahan yang ada anak menyimpulkan, oh ini ya ternyata satu harus gimana berpikir lebih sistematis agar tujuan tercapai. Iya, bagus ya. Jadi tanggung jawab Ibu Aini sendiri terhadap pembelajaran terhadap murid kita itu seperti apa gitu Bu? Tanggung jawab ke anaknya. Nah, saya harus keliling memantau dan memancing mungkin ya apabila ada anak-anak yang ternyata lantaran pertanyaannya itu masih jauh yang diharapkan. Misal angka permintaan 1 sampai 100. Tapi anak jauh-jauh langsung menebak satu bukan, 2 bukan. Nah, dari situ saya memastikan anak tidak memberikan pertanyaan seperti itu, tapi pertanyaan yang lebih umum, kemudian dia akan merucut. Contohnya dari 0 sampai 100, di bawah 50 atau di atas 50. Nah, saya coba gali anak untuk menemukan gitu kunci-kunci yang tepat biar gak lama untuk menemukan angka tersebut. Oke, baik Ibu Aini. Kira-kira kapan nih Bu Aini bisa saya supervisi gitu ya rencananya? Insya Allah itu kan rencana yang akan saya sampaikan ke kelas di pertemuan minggu depan. Dari rencana pembelajaran yang saya susun berupa modul. Nanti insya Allah malah itu bisa di hari Senin. Kebetulan saya ada jam informatika di kelas 10 S1. 10 ya, oke boleh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Hari Senin, walaupun di akhir-akhir penghujung semester ya, harapan Ibu kalian tetap semangat. Apalagi sekarang diawali hari Senin, masih ada hari ke depan. Kalau awalnya saja sudah tidak semangat, apalagi ke depannya. Tapi jangan lupa ya, pokoknya mah walaupun hari baru, tapi kalian tetap harus optimis bahwa ke depannya masih ada yang harus kalian hadapi ke depannya ya. Nah, untuk pertemuan hari ini, Ibu akan menyampaikan mengenai berpikir komputasional. Ada yang tahu apa itu? Tidak tahu ya. Pertama, bagi kalian, tapi sebelum Ibu masuk ke materi berpikir komputasional, Ibu mau absen dulu ya. Oke, Ibu cek. Dan Yunus, Septian, ada semua ya? Kita kembali lagi ke materi. Nah, berpikir komputasional. Sebelumnya kan kita udah sering berkunjung ke lab ya. Di lab kita belajar apa aja? Penggunaan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, udah. Nah, itu kita pakai alat yang namanya komputer. Nah, dalam pembelajaran informatika tidak hanya menggunakan alat komputer ini, tapi bisa tanpa alat. Kenapa? Karena target dari informatika itu tidak hanya menguasai alat ini hanya alat bantu. Tapi diharapkan dari informatika itu kalian mempunyai pola pikir seperti komputer. Maksudnya apa? Bisa kalian ketika mau ngetik di Word, mau ngetik nih ada kertas, itu punya kertas, kalian mau ngetik di Word, apa saja langkah yang harus kalian lakukan? Ambil kertasnya, komputernya nyalakan, buka, udah nyala komputernya, kalian harus nyari aplikasi apa? Microsoft Word. Nah, langkah-langkah itu adalah langkah-langkah berpikir komputasional, di mana kalian siap untuk
menghadapi berbagai masalah dengan solusi-solusinya. Harapan dari berpikir komputasional itu seperti itu. Nah ini ya, berpikir komputasi. Melalui berpikir komputasional, siswa akan berlatih berpikir seperti seorang ilmuwan informatika, bukan berpikir seperti komputer, karena komputer itu adalah mesin. Berpikirnya bukan menggunakan alatnya. Kemudian kegiatan utama dari berpikir komputasional ialah menyelesaikan masalah atau problem solving untuk menemukan solusi yang efisien, efektif, dan optimal sehingga solusinya bisa dijalankan oleh manusia maupun mesin. Jadi tugas kita mah lebih ke memikirkan solusi-solusi apa ketika ada permasalahan, karena permasalahannya bisa nanti terselesaikan oleh komputer. Tapi yang susah kita mempersiapkan hal-halnya. Ya. Paham sejauh ini? Paham. Nah sekarang gini, ibu udah siapkan kertas. Ada yang mau sendiri lagi nggak? Patut pindah aja sama Medan. Kalau kita pindah aja sama belakang ya. Terus jangan pindah terus. Berdua soalnya. Berdua. Nih, ibu udah siapkan kertas. Ada yang duduk sendiri lagi nggak? Patut pindah aja sama Medan. Terus jangan pindah terus. Berdua soalnya. Berdua. Sekarang karena informatika ini kata ibu tidak selalu penggunaan komputer, tapi kita akan berusaha untuk mencari solusi atau problem solving dari masalah yang ada. Nah sekarang ini berdua kecuali ini boleh bertiga. Silahkan tulis satu angka, tapi temannya nggak boleh tahu ya. Tulis satu angka dari 1 sampai 100. Bebas 1 sampai 100. Jemput. Kalau udah langsung tutup. Temen-temennya nggak boleh ada yang tahu. Bebas 1 sampai 100. Bebas pokoknya mau masih makan boleh kertas ini. Tulis angka 1 sampai 100 langsung tutup. Temennya nggak boleh lihat. Bebas pokoknya mah masih makan boleh kertas ini. Tulis angka 1 sampai 100 langsung tutup. Temennya nggak boleh lihat. Silakan saling berhadapan. Kalau udah silakan saling berhadapan. Udah ya? Sudah. Sekarang gini.
bisa? Oh, tuh ada tuh, berarti ada indikasi lainnya kan? Nah, itu contohnya tadi maksudnya berpikir komputasional itu kalian bisa menemukan solusi, berbagai solusi dari masalah. Masalahnya itu adalah mencari angka. Ternyata dia tahu temannya itu yang tahu nama sekian. Itu menjadi salah satu pilihan solusi. Benar, ternyata langsung ketebak. Coba sekarang ibu pengen ada yang maju ke depan menceritakan ketika pemilihannya, Cuk. Yang mau? Sok, boleh maju. Maju. Ayo. Ceritakan ke temannya pertanyaan apa saja yang diajukan ke temannya. Langsung. Kalau Diva Awalnya tanya ke 20, terus ditebak 16, salah, terus 19 salah, 20, ya, 9 ditebak salah, 16 salah. tepuk tangan nggak teman-teman? Boleh? Yunus? Ayo maju, ceritakan seperti itu ya. Ayo berdua. Coba sekarang dari Irfan dulu dan Irfan ceritakan dari awal. Langsung jawabannya. Kalau Yunus? Dia nggak jawab Irfan. Terus ternyata. Kenapa langsung bilang? Terima kasih ya. Tepuk tangan. Dari dua contoh yang udah maju ke depan, berarti banyak lagi cara. Ada yang awalnya ke usia dulu, ada yang langsung menggal di bawah 20. Bahkan ada yang dicoba satu-satu nggak ketemu. Ya, dari contoh. Ada yang satu-satu itu nggak salah, tapi itu jalan yang dia pilih. Nah, artinya apa? Kita perlu melatih kemampuan kita dalam memecahkan masalah. Kenapa perlu dilatih? Karena kalau kita udah suka dilatih, kita secara refleks akan tiba-tiba pikiran kita langsung memilih jalan yang kiranya itu paling efektif. Contoh yang awalnya dipapai satu-satu itu perlu waktu. Tapi ketika temannya udah menganalisis karakter temannya nih, dia pasti nulisnya tanggal lahir. Dia langsung tebak pertama tanggal lahir. Nah, itu salah satu bentuk dari kemampuan dalam memecahkan masalah. Jadinya apa latihan? Gue yakin kalau kalian di luar dari pelajaran ini, apapun di kehidupan kalian, karena target dari berpikir komputasional ini tidak hanya untuk belajar, tapi untuk kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari pun pernah nemu masalah nggak? Pernah nggak ketika nemu masalah di pikiran kalian langsung terbayang 1000 solusi? Pernah nggak? Nah, target dari belajar ini tuh seperti itu. Yang awalnya ketika kalian bawa motor kalian mogok, solusi pertama apa? Telepon si bapak ipang dalam kerja, misalnya teh. Lu pada si bapak mah lagi kerja. Solusi kedua apa? Udah asa ada punya teman yang rumahnya sekitar sini, telepon. Solusi kedua. Solusi ketiga dan seterusnya. Nah, solusi-solusi yang muncul di dalam pikiran kalian itu perlu dilatih. Karena mungkin kalau misalnya kalian malas dan lain sebagainya, ketika motor kalian mogok, solusi yang terbayang di pikiran kalian hanya nelfon bapak. Sedangkan posisi bapak lagi bekerja di luar kota. Aduh, kumana
kalau kita tidak terlatih dengan kemampuan komputasional. Itu ya, paham ya? Paham. Nah, dalam memecahkan masalah itu ada beberapa solusi. Yang pertama ada dekomposisi, yaitu menguraikan masalah rumit menjadi masalah beberapa bagian kecil yang lebih sederhana. Awalnya masalahnya asal rumit, tapi kita kompor-komporin dulu. Cek masalah yang ini seperti apa dulu, seperti apa dulu, seperti apa dulu. Itu namanya dekomposisi. Yang kedua, pattern recognition atau pola yang berulang, yaitu mengenali pola berulang dari masalah yang telah diuraikan. Kalian kan motor-motor teh sering nih motor-motor. Berarti kan ada pola yang berulang. Ini kalau mereka dijadiin, maka kalian teh solusi terbaiknya itu minta tolong ke teman kalian ada di situ. Berulang, minta tolong lagi, minta tolong lagi. Yang kedua, abstraksi dengan tujuan menemukan konsep lebih umum yang dapat digunakan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Dan terakhir, algoritma mengembangkan tahapan solusi sistematis dan logis dari masalah yang dihadapi. Nah, algoritma itu nanti by step. Contoh tadi dari nomor angka, step pertama pertanyaan apa yang kalian ajukan, masih belum ada solusi, step kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, keempat langkah ini disebutnya dengan fondasi berpikir komputasional. Dekomposisi, abstraksi, algoritma, sama pengenalan pola. Paham ya? Paham? Sebelum kita lanjut, kita ada dulu sedikit kuis untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Coba kalian akses ini, silakan. Yang ada koneksi, coba ya. BPTLY garis miring INF Mansaluk, Informatika Mansaluk. Yang ada boleh coba. Kalau nggak ada, gabung aja. Yang nggak ada boleh gabung. Coba lihat evaluasi dari pembelajaran kita hari ini. Jadi akhir ibu yang ingin ibu sampaikan, jangan lupa berlatih ya, berlatih berpikir komputasi. Yakin bekal ini akan terbawa terus, nggak hanya di usia kalian sekarang, bahkan sampai nanti tua pun pasti akan menemukan berbagai masalah. Tapi kita siap dengan menyiapkan berbagai solusi. Yang susah itu menyiapkan solusinya, karena bisa jadi sama teman kalian solusi tersebut bisa, tapi sama teman kalian yang lain nggak terpikirkan di pikirannya tentang solusi. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan coba masuk ke materi algoritma ya. Algoritma sekarang kita belajar tanpa menggunakan komputer. Nanti di algoritma kita akan mencoba bahasa pemrograman yang lain dari sebuah masalah tadi, tapi kita akan mengurutkan langkah-langkahnya menggunakan algoritma. Ya, mungkin sekian yang dapat ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Pada kesempatan ini kita memasuki tahap ketiga, yaitu pasca observasi. Di sini saya telah ditemani oleh Ibu Aini. Terima kasih Ibu Aini sudah berkenan hadir untuk berbincang-bincang dalam rangka pasca observasi ini. Nah, di sini kita saling merefleksi aja ya Ibu Aini dari kegiatan kemarin, kegiatan observasi kelas yang telah kita jalankan bersama-sama. Di sini Ibu Aini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait observasi yang telah dilakukan. Yang pertama, Bu Aini, bagaimana perasaan Bu Aini setelah kita lakukan observasi kemarin, Bu Aini? Yang pertama mungkin saya antusias ya Bu ya, karena dengan saya diobservasi, saya bisa melihat sejauh mana apa yang sudah saya lakukan. Apa mungkin ternyata ketika di lapangan ada yang kurang atau lebih, saya merasa lebih ada yang mengkoreksi dan bisa saling merefleksi gitu. Betul Ibu Aini, alhamdulillah ya. Iya, kita bisa saling merefleksi, saling mengkoreksi gitu ya Bu Aini. Menurut Ibu Aini, pembelajaran yang kemarin itu ya, yang tersebut itu sudah sesuai atau belum dengan rancangan pembelajaran berdiferensiasi yang telah Ibu rancang sebelumnya? Alhamdulillah kemarin setelah saya merancang yang berdiferensiasi dan saya mencoba kepada siswa, dimana saya penerapannya mungkin diferensiasinya pada proses. Di situ saya tidak memaksakan anak dengan satu jenisnya, tapi anak disilakan untuk mengambil apapun materi yang dia mau gitu. Maksud materi itu langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan,
dan ternyata muncul diferensiasi anak, keunikan anak tuh dari dalam dirinya teh menunjang sekali dalam pembelajaran hari itu. Iya sih ya. Kemarin juga saya sudah melihatnya Bu Aini melakukan pembelajaran dengan runtut dari mulai awal pembelajaran sampai akhir, sampai ada demonstrasi juga ya, sudah sangat baik Bu Aini. Nah, Ibu Aini juga sudah menggunakan alat peraga ya untuk menunjang berdiferensiasi anak itu, ada yang audionya, ada yang visualnya, ada yang kinestetiknya gitu ya, sampai anak bisa mendemonstrasikan. Nah, Bu Aini, apakah ada kendala kemarin waktu melakukan kegiatan pembelajaran Bu? Kendala yang muncul mungkin daripada potensi anak dan kompetensi anaknya juga. Maksudnya apa? Mungkin anak yang pintar bisa lebih cepat mengerjakan apa yang saya instruksikan, tapi mungkin anak yang masih perlu perhatian khusus itu yang membuat saya ternyata harus terus mendampinginya gitu. Sehingga kalau misalnya saya mendampingi mereka, mungkin sesuai urutan waktu pencapaiannya bisa akan lebih rapid lagi mungkin. Memang Gitu ya, emang karena keberagaman ya anak-anak kita benar. Ada yang memang cepat, ada yang standar, dan memang ada yang lambat. Nah, memang butuh perhatian khusus bagaimana kita membimbing anak yang perlu perhatian seperti itu ya. Iya betul. Apalagi anak kita memang ada anak yang inklusif ya, ada beberapa yang inklusif, itu menjadi dilema dan menjadi kendala juga bagi semua guru mungkin yang mengajar ya. Kemudian apa rencana yang akan Ibu lakukan gitu setelah mengetahui kendala tersebut? Kan memang sebelumnya itu pertemuan pertama saya ya, dan dimana saya masih perlu menganalisis bagaimana cara anak belajar dan sebagainya. Setelah pembelajaran kemarin, saya menemukan bahwa sudah ada nih data anak-anak mana yang perlu perhatian khusus, mana anak-anak yang sudah bisa mandiri. Jadi kedepannya mungkin untuk mengawal alur yang sesuai dengan harapan, artinya saya harus melakukan pendampingan lebih kepada anak-anak yang sudah mendapatkan catatan khusus di jurnal saya gitu. Berarti kan mungkin ada anak yang kalau misalnya tidak ayo kerjakan, dia nggak akan. Berarti setiap harinya saya harus selalu ingat dengan anak itu. Ternyata ketika saya sudah menemui dia, yuk kita kerjakan, dia mau ternyata. Dan itu menjadi catatan khusus ke depannya saya. Iya benar ya Bu ya, harus punya catatan khusus mana anak yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih mungkin gitu ya. Harus kita rangkul, hayu gitu ya, harus kita tuntut benar. Nah, rencananya Ibu kapan gitu akan melaksanakan rencana tersebut? Nah, saya udah coba menyusun modul ajar untuk minggu minggu kedepannya, dan di situ juga saya menambahkan catatan-catatan khusus tentang perlakuan mana yang harus bagaimana dan ataupun kedepannya gitu. Nah, insya Allah berarti di pertemuan selanjutnya saya akan coba dengan cara seperti itu. Iya betul. Memang perlakuan kita kepada murid kita itu tidak harus sama ya Bu ya. Adil di sini tidak harus sama. Adil di sini kita yang penting pembelajaran kita itu sesuai dengan tujuan pembelajaran harus tercapai. Bagaimana kita menyikapi murid kita yang A, murid kita yang B, murid kita yang C sesuai dengan kebutuhan mereka, ternyata seperti itu ya. Memang agak sulit ya untuk mencapai Iya, kita di SMA itu dengan 36 siswa, dengan berarti keragamannya ada 36 ragam itu. Iya. Akan dalam satu ruangan. Betul. 36 teh satu kelas. Belum kita mengajar misalkan 7 kelas atau 8 kelas, berarti berapa ratus siswa itu ya. Tapi memang tantangan sendiri buat kita sebagai guru, kita harus tahu mengetahui karakter setiap peserta didik. Nah seperti itu. Perbedaannya ya kalau di SMA tidak terlalu intens seperti di SD mungkin ya, yang hanya memegang satu kelas saja dan sangat mengetahui karakter. Karena kita di sini banyak sekali keragaman karakter yang unik dari peserta didik, emang itu tantangannya ya Bu ya. Nah terakhir nih Bu Aini ya, bagaimana sih tanggapan Bu Aini dengan kegiatan observasi kemarin yang sudah kita lakukan gitu? Alhamdulillah sih saya merasa bersyukur sekali akhirnya ada momen, walaupun melalui dengan pendidikan seperti ini ya, saya jadi ada momen bagaimana saya bisa berbagi, saya juga bisa dikoreksi bagaimana saya bisa mengajar. Mungkin setelah Bunda melihat bagaimana saya mengajar, memberikan masukan, dan mungkin mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa menjadi inspirasi gitu bagi Bunda.
Amin, amin. Ya terima kasih Bu Aini. Memang pembelajaran Bu Aini yang kemarin saya lihat itu sudah sangat bagus ya. Mungkin bisa menginspirasi saya ataupun rekan-rekan di sekolah ini juga ya. Karena memang tujuannya itu kita untuk bukan saya menilai Ibu Aini bukan, tapi memang untuk peningkatan kualitas kita sebagai guru gitu dalam proses pembelajaran. Saling mengingatkan dan saling mengkoreksi apa yang sudah baik dan apa yang kurang gitu ke depannya. Nah, seperti itu. Terima kasih Bu Aini sudah membersamai saya pada tahap 3 observasi kelas. Mudah-mudahan kedepannya kita sebagai guru bisa lebih baik lagi dalam cita-cita mencerdaskan anak bangsa kita gitu ya. Amin. Sekian dari saya video tahap pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.